Assalamualaikum. Mana? Kamu ada masak mie ya? Masak mie. Enggak, sebentar kok. Sebentar deh. Oke, sebentar ya. Tutup ya. Ayo, ubah. Oke, hari ini kita ada pertemuan ke-6 ya. Benar ya? Halo? Siap ya, Bu. Pertemuan ke-6 hari ini. Oke. Pertemuan ke-6 itu adalah... Bu ini ya? Iya, silakan. Terima kasih. Pertemuan ke-6 kita udah belajar tentang osteologi ya. Osteologi atau tulang ya. Sebentar. Udah bisa share screen saya, Acrul? Host, tolong. Sudah, Bu. Udah bisa ya? Ya, Bu. Oke. Jadi kita hari ini bahas tentang osteologi ya, tapi kita langsung masuk aja ke anatomi rangka atau skeleton. Oke, udah muncul belum, Nak? Muncul, Bu. Udah muncul ya? Oke, kemarin kan kita udah hafalan ya kemarin ya, bagian anterior sama posterior ya. Udah ya? Tugasnya kemarin udah dikumpul ya, Asrul ya? Baru yang Izin, Bu, yang anterior. bagian belakang belum, Bu? Oke ya, jadi itu kenapa kita ngapal kemarin, jadi untuk masuk rangka, kita udah ada bahannya untuk ngapal ya, gitu aja. Sekaligus kemarin sebagai tugas. Jadi nanti untuk bagian posterior, itu kita jadikan pertemuan ke-7 saja ya. Nanti kalian rekam di jamnya, mungkin Asrul kalian masuk, nanti saya juga akan masuk. Terus saya lihat sebentar siapa yang hafalan posterior. Jadi itu nanti malam atau sore ya? Sore ya? Hari apa? Kita masuk di Zoom-nya sebentar. Kalian lanjutkan dengan hafalan untuk posterior. Selanjutnya, hari ini kan hari Sabtu ya. Mungkin hari Sabtu itu kita udah pertemuan ke-8. Jadi tugasnya di pertemuan ke-8, karena kita pertemuan 8 kita kan UTS ya. Iya, Bu. Jadi tugasnya udah dikumpulkan di sana. Pas di hari Sabtu aja. Jadi masih ada waktu ya kalian ngapal ya posterior ya. Jadi di pertemuan ini 6 ya. Berarti UASnya di hari Rabu aja ya? Sebelum Rabu bisa kalian untuk masuk pertemuan 7? Bisa nggak kira-kira? UAS atau UTS, Bu? Apa? UAS atau UTS? UTS. Kita di pertemuan 8 kita UTS. Sorry, saya salah. Jadi di Rebu kita bisa UTS, di pertemuan 8. Di pertemuan 7-nya kita bisa kejar di hari Senin atau Selasa.
Gimana? Atau kalau enggak pertemuan 7-nya di hari Rabu, UTS-nya di hari sebelum Sabtu atau Kamis kah atau Jumat kah. Jadi di Sabtunya Prof udah masuk gitu gantian sama saya. Udah pertemuan ke-8. Jadi karena kan kita kan mau ngejar nih kalian di minggu kedua Desember udah selesai ya. Nah, jadi kita harus ada tambahan. Nah, jadi terserah kalian mau UAS-nya di pertemuan 7 itu mau hari apa, UAS-nya mau UTS-nya mau hari apa. Pokoknya di hari Sabtu itu udah pertemuan 9, Bu Profnya yang udah masuk gitu. Ya, pokoknya gitu aja. Nanti kalian kompromikan dengan Asrul ya. Pokoknya dalam minggu ini kita ini udah pertemuan 6. Jadi Rabu entah terserah harinya apa, pertemuan 7, 8 sebelum hari Sabtu itu. Jadi kita udah selesai di sebelum Sabtu itu udah 8 kali pertemuan. Di Sabtunya kalian pertemuan 9 dengan Bu Prof ya. Itu aja ya. Siap, Bu. Oke, jangan lupa Asrul tolong di screenshot nanti ya, karena ini semua laporannya udah diminta per pertemuan, oke ya. Oke, kita masuk aja di anatomi rangka skeleton ya. Ini kira-kira gambarnya ini. Kalau di bagian parietal ini udah rata-rata udah hafal ya kemarin ya. Frontal, temporal. Temporal kemudian tulang apa? Apa temporal? Tulang pelipis. Pelipis. Kalau frontal tulang Jidat. dahi. Ya, dahi, Bu. Dahi ya. Jadi kalau parietal tulang Belakang. Bun-bun. Ubun-ubun. Ubun-ubun ya parietal itu. Kalau occipital baru ya, yang bagian belakang ya. Ini adalah lakrimal ya. Ini hanya flashback yang bagian anterior aja. Ada lakrimal atau tulang air mata. Di sini ada juga. Kelihatan nggak sih, Nah? Bisa di zoom ya. Enggak, Bu, kecil benar. Kecil ya. Burem. Ini Bukan pakai kacamata ini. udah maksimal ini ya. Ini di-record nggak sih? Ini Record, belum Bu. ya? Belum udah ya? Ya, Bu. Oke, nanti di screenshot aja. Oke, ini ada nasal ya. Nasal, tulang hidung. Ethmoid, tulang apa ya? Lupa. Tulang bahu, Bu. Hah? Bahu. Ethmoid loh. Ethmoid itu di Deltoid. hidung gitu, di mata. Di kepala. Itu di bagian muka. Kalau deltoid otot. Kalau zigomotik ingat ya pasti tulang pipi gitu ya. Mandibula, Tulang hidung, maksila ya itu ingat semua ya. Maksila kan apa? Rahang? Yang bau. Rahang atas. Mandibula yang bawah. Kepala Oke ya. dong. Oke, kita masuk ya ke definisi skeleton. Rangka atau skeleton adalah susunan berbagai macam tulang yang berjumlah. Jadi tulang kita itu berjumlah 206 tulang ya. Jadi yang menyambungkannya adalah sendi. Namanya sendi itu joint atau articulation ya. Jadi kenapa begitu banyak tulang? Sebenarnya 206 tulang itu banyak, nanti ada jenisnya, ada yang pipih, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang nggak beraturan. Nanti kita lihat di dalamnya. Jadi mesti diingat bahwa tulang manusia itu ada 206. 206 dan yang baru kalian hafal itu mungkin belum ada 100 ya, belum ada ya? Belum sampai, Bu. Belum sampai ya, bagian anterior aja hanya berapa ya? Oke ya. Jadi fungsi rangka. Jadi fungsi rangka itu yang pertama adalah support atau penopang. Menahan seluruh bagian tubuh. Selanjutnya adalah sebagai gerak ya, motion and locomotion.
Rangka menjadi tempat pelekatan otot rangka dan memiliki sendi sehingga mampu menghasilkan pergerakan. Jadi pada intinya rangka itu nggak bisa bergerak kalau tanpa join ya, tanpa sendi. Jadi baru bisa menghasilkan gerakan, bisa melakukan perpindahan. Jadi kalau melakukan perpindahan itu namanya locomotion ya. Locomotion itu bergerak, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah fungsi rangka itu adalah protection atau proteksi. Beberapa bagian sistem rangka berfungsi untuk melindungi organ tubuh lain seperti otak, jantung, dan paru-paru. Jelas ya. Ini kalau yang di tengkorak apa ya bagiannya ya, namanya ya, nama tulangnya ya, secara keseluruhan. Skapula, Bu, nggak salah. Tengkorak, tengkorak skapula itu ini di. Ayo, tengkorak. Kranial. Oke, Ya, jadi kranial. jelas ya kalau tengkorak itu melindungi otak kita ya. Kalau paru-paru dilindungi oleh apa? Paru-paru jantung itu. Sternal. Sternal sama pektoral. Sternum. Toraks ya. Toraks ya, toksik. Torak ya, ada di sana Terus ada betul. ribs, terus ada apa lagi? Bagian torak ada ribs, Sternum. ada sternum, dan ada lagi apa lagi? Sternum itu tulang apa? Tulang taji pedang. Dada. Pedang dada. Sternum itu tulang dada yang di tengah, sternum. Ya, Bu. Kalau ribs itu tulang Rusuk. Busuk. tulang apa? Rusuk atau tulang iga sama enggak? Busuk, Bu. Rusuk ya. Busuk. Oke, selanjutnya. Oke, kalau jantung sama enggak? Yang lindunginya tulangnya, jantung sama paru-paru. Jantung kalian di mana jantung? Ini. Dada. Kiri, Bu. Sebelah kiri. Ya, pada intinya paru-paru dan jantung itu sama-sama dilindungi oleh toraks ya. Selanjutnya adalah fungsi rangka adalah pembentukan sel-sel darah. Yang kelima adalah cadangan mineral atau storage. Storage itu tempat penyimpanan ya. Selanjutnya memberi bentuk struktur tubuh. Jadi kalau kita tidak ada rangka itu ya badan kita mungkin nggak bisa berdiri tegak. Udah pasti ya. Udah pasti kalau cuma ada otot aja udah pasti nggak bisa berdiri kita ya. Oke, dari sini dari 6 fungsi ini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan ditanyakan dulu. Kalau udah jelas kita langsung aja. Mana? Lanjut ya? Udah jelas ya? Oke. Nah, ini yang Ibu bilang tadi klasifikasi tulang. Jadi klasifikasi tulang itu ada 4 ya. Yang pertama tulang panjang atau long bones. Jadi tulang kita itu ada tulang panjang ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu aja kita udah tahu tulang panjang itu apa aja. Misalnya tulang tangan ya. Tangan itu apa tangan? Tangan. Humerus, ulna. Humerus ya. Itu tulang panjang. Terus? Spakula. Karpal. Scapula tuh nggak panjang. Yang jelas panjang itu tibia. Iya, tibia. Fibula lagi. Femur. Humerus, femur, ulna, metacarpal, radius itu jelas panjang ya. Radius itu tulang apa? Ingat nggak? Tulang kita ada ya radius, ulna, femur, humerus. Itu salah satu contoh tulang panjang. Radius yang mana? Radius. Coba Najmi yang radius yang mana Najmi? Terbu. Radius lihat dulu gambarnya. Lagi ini Coba absen tulangnya tadi, aja. Bu. Ya, ini kan ini ada lengan kamu nih, ini ada lengan nih. Ya. Kelihatan nggak sih saya bilang kayak gitu? Ini ada lengan kan? Ini tangan ya. Ini yang radius atau ini yang ulna? Mana yang ulna, mana yang radius coba?
Yang Ya, radius itu Najmi. yang bagian luar, Bu, ya? Ya, Sebelah radius. kiri. Hafalannya apa? Radius Radius. sebelah Radius. kanan. Enggak, radius itu tulang apa dulu? Radius itu. Ulna. Ulna itu tulang? Tulang tangan. Bu. Tulang lengan, Bu. Tulang atas lengan Bukan bawah. Tulang tulang tangan, tangan, tulang di tangan. Tulang lengan bawah, Bu. Kayak gini ya, jadi radius itu ingat aja. Jadi radius dan ulna itu jangan sampai apa ya, kebalik ya. Jadi kalau ulna itu yang sejajar dengan kelingking ini loh. Nah, jadi sejajar ya, bukan sejajar ya. Di bawah kelingking ini loh. Nah, ini ke bawah, kelihatan nggak? Ke bawah ini ulna. Nih, sampai ke bawah ini kan tulangnya panjang nih. Iya kan? Nah, itu ulna. Ini yang di bawah kelingking nih terus. Nah, ini ulna. Kalau radius, dia yang sejajar, bukan sejajar apa ya, di bawahnya jempol, itu radius, yang sebelah sini. Nih, panjang kan tulangnya kan, sampai bawah ya. Sampai apa itu? Sampai siku, sampai apa siku? Siku apa? Tuh, sampai sini. Humerus. Iya, sampai humerus ya. Nah, jadi di sini ada radius, ada ya, kalian jangan sampai salah tempat. Oh, ini ulna. Ulna itu di bawah kelingking, kalau radius itu di bawah jempol, tulang jempol. Jadi dia udah pasti panjang ya, tulangnya ya. Ya. Oke. Oke. Nah, Oke, jadi humerus, jadi tulang kaki kalian itu panjang juga. Tibia, fibula itu kan tulang kering ya, sama tulang paha, tulang kering sama tulang paha. Tibia tulang apa, Nak? Tibia. Tulang kering, Bu. Tulang kering ya, udah Tulang jelas kering. ya, itu panjang ya. Jelas ya? Iya. Fibula itu tulang betis ya, sama juga panjangnya. Jadi panjang dia, fibula, tibia itu panjang. Di humerus, femur itu panjang. Jadi kalau humerus itu tulang secara ibaratnya ini nih seluruhnya nih humerus kayak gitu ya. Kalau femur kan di bawah kayak gitu ya. Oke, sekarang kalau tulang pendek banyak ya. Pada pergelangan tangan kita, sorry. Pergelangan tangan kita rata-rata ini tulangnya pendek. Karpal. Nah, ini tarsal ya, sorry. Ini karpal ini rata-rata tulangnya kecil-kecil dan pendek. Ya. Jadi yang pendek-pendek itu namanya short bone ya, tulang pendek. Udah jelas. Selanjutnya adalah tulang pipih. Nah, tulang pipih ini banyaknya di apa ya? Di muka pipihnya banyak juga ya. Ini rata-rata pipih, ini pipih. Nah, contoh kan bener nih, contohnya tuh, salah, ya bener ya. Contohnya ada di frontal, ada di parietal, ada di oksipital. Jadi, kenapa saya bilang hafalannya mesti tahu, tunjukkan di mana letaknya, supaya ini kita tahu, oh ini tulangnya panjang, atau long bones, mana yang short bone, mana yang fat bones. Jadi ingat, oh di sini yang jelas itu, di sini ada temporal itu pasti pipih tulangnya, dahi itu pasti pipih ya. Terus ada oksipital juga pipih, oksipital di belakang, ada parietal juga pipih. Jadi ingat aja. Terus scapula juga kan pipih ya di belakang ya. Terus tulang iga kita itu pipih. Kalau mau lihat tulang iga itu kayak tulang sapi kan pipih ya. Tulang iganya ya. Pipih itu ceper ya, Kak. Kalau bahasa kerennya itu ceper ya. Ngerti nggak? Di luar sumsel. Ceper kayak gitu. Apa ya? Gepeng ya apa ya? Bahasanya ya. Datar maksudnya. Ya, datar, agak tipis kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah irregular ya, irregular bones atau tulangnya tidak beraturan. Jadi tulang yang tidak beraturan itu hidung ya, hidung itu tidak beraturan, ada nasal, ada maksila, ada mandibula. Kan kelihatan ya maksila sama mandibula itu tulangnya nggak jelas ya. Karena apa? Karena dia ngikutin
gigi kita ya. Karena gigi kita juga kayak gitu, jadi dia irregular ya. Irregular bones itu berarti artinya tulangnya tidak beraturan. Jadi ada 4 ya. Jadi yang perlu diingat bahwa jenis tulang itu ada 4. Long bones atau tulang panjang, short bones, tulang pendek. Yang ketiga adalah flat bones atau tulang pipih. Yang keempat adalah irregular bones. Gitu aja. Jadi di mana-mana tempatnya kira-kira kalian tahu, oh yang kalau itu mengapa kalian tuh harus hafal tulang. Kalau hafal tulang kan diimajinasikan aja nih, oh tulangnya misalnya lakrimal nih, oh udah ini pipi pasti masuk ke flat gitu loh. Kalau yang tibia pasti masuk yang ke panjang. Kalau yang pendek misalnya metakarpal kan masuknya ke yang pendek, gitu aja. Itu gunanya kalian harus menghafal sebelum masuk materi ini biar nyambung aja ya. Selanjutnya ada komposisi tulang. Jadi tulang kita itu ada jaringan ikat yang terdiri dari 4 jenis sel, selanjutnya matriks dan membran tulang. Jadi di dalam matriks tulang kita itu terdiri dari air, protein, dan mineral. Jadi cewek-cewek, bapak-bapak juga, terutama kita yang cewek itu jaga-jaga tulang kita ya. Jadi karena kita mengalami menstruasi ya. Menstruasi itu banyak membuang mineral di dalam tubuh kita. Jadi untuk menjaga matriks tulang kita, apa ya, matriks itu yang menjadi bagian isi tulang kita, makanya kita harus makan banyak minum susu, makan sayur, makan buah. Karena kalau cowok kan jarang tuh kena osteoporosis karena dia nggak melahirkan, dia nggak menstruasi. Nah mereka ya kebuangnya waktu gitu aja, waktu dia mengeluarkan sperma kan, di sana dia mengeluarkan mineral. Tapi beda dengan kita kan terus kalau yang di waktu peluruhan rahim, dinding rahim itu kan mineral kita banyak yang kebuang, magnesium segala macam kebuang. Jadi cewek kenapa dia banyak mengalami osteoporosis? Karena itu tadi kita mengalami 2 hal yang menguras kalsium kita atau mineral yang dalam tubuh, yaitu menstruasi dan melahirkan ya. Jadi intinya buat menjaga kondisi kita biar stabil, yaitu tadi protein, air, mineral itu tetap dijaga biar imbang. Setidaknya untuk air itu ya 2 liter lah sehari ya, jangan kurang. Kalau protein kan banyak, dapatnya dari kacang, susu, telur ya, apa aja lah sebenarnya banyak proteinnya ya. Yang bagusnya proteinnya nabati sebenarnya. Dari keju atau susu ya bagusnya emang kacang-kacangan ya, dari tumbuh-tumbuhan. Karena kalau yang dari hewan itu banyaknya lemak. Kayak keju itu banyak lemaknya. Susu juga banyak lemaknya. Kalau kalian nggak banyak gerak, takutnya yang cewek numpuk nanti, yang cowok juga. Kan es krim segala macam numpuk, ya jadi gemuk. Bagusnya kalian pilih yang nabati. Kalau untuk olahragawan oke lah, karena kegiatan mereka banyak ya, jadi yang masuk itu harus banyak karena sesuai dengan yang dikeluarkan. Tapi untuk kegiatan kita mungkin yang kegiatannya hanya on the spot kayak kita ini depan laptop tempatnya, ya udah jangan banyak-banyak makan keju, makan susu, nanti melar badan kalian. Ganteng-ganteng cantik-cantik badannya melar kan gak enak nanti. Dijaga lah ya semuanya. Jadi intinya penyusun tulang itu ada ini, kalian perlu air, kalian perlu protein, kalian butuh mineral. Jadi intinya hidup kalian itu harus makannya harus ini gitu loh. Selebihnya nggak usah. Di situ nggak ada disuruh minum Coca-Cola, nggak ada. Di situ ada KFC, nggak ada, yang nggak usah. Kayak nggak ada di situ ya, di situ nggak ada tulisannya burger, nggak ada. Intinya sesuai itu aja. Biar tetap badan kita tuh tetap imbang, biar enak ya. Mood kita juga kalau badan kita bagus, mood kita juga bagus. Kalau kalian udah sering uring-uringan, itu berarti badan kalian juga udah nggak imbang.
tiba-tiba marah terus, nah itu berarti badan kalian udah nggak imbang. Kalau cewek berarti kalau hormonalnya dia udah nggak imbang berarti dia tahu dia lagi datang bulan. Gak apa ya, tapi kalau setiap bulan dia marah-marah terus, nah berarti harus dicek makanannya apa. Yang dimakan itu apa? Jangan-jangan yang saya makan ini cuma sampah gitu loh. Kalau sampah yang masuk nanti yang keluar dari mulut juga sampah. Ya, jadi makannya mesti dijaga. Jadi intinya anatomi ini membuat apa ya? Kita itu menjaga badan kita, tahu kalau oh yang dibutuhkan itu hanya itu gitu loh. Jadi kalau yang nggak perlu ya nggak usah. Pewarna, pemanis, perasa, pengawet, nah itu dihindari. 4P itu pewarna, pemanis, pengawet, apalagi pokoknya PP itu. Coca-Cola,